Konferensi pers penanganan COVID-19 kembali digelar di ruang Comment Center Barokah Martapura. Dalam konferensi pers tersebut diinformasikan bahwa orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 128 orang, pasien dalam pengawasan atau PDP 1 orang, yang terkonfirmasi positif 3 orang, kontak erat resiko tinggi 48 orang, yang melapor 2 orang, dan orang dalam pengawasan yang sudah selesai mengalami masa inkubasi selama 14 hari ada 34 orang. Pemerintah Kabupaten Banjar yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, saat ini pemerintah Kabupaten Banjar mempersiapkan untuk membentuk desa tanggap dan tangguh COVID-19, serta terus berupaya agar jumlah desa ini bisa semakin banyak dari sebelumnya yang sudah siap. Pemerintah Kabupaten Banjar juga mempersiapkan protokol tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing desa dan kelurahan sampai dengan tingkat RT sebagai satuan ujung tombak terkecil dari lingkungan tersebut. Pertama, orang dalam pemantauan kita jumlahnya ada penurunan sebanyak saat ini posisi kita ada 128 orang ODP karena ada 34 orang yang sudah memenuhi masa 14 hari isolasi diri dan alhamdulillah tidak mengalami gejala-gejala seperti sebagaimana dampak dari penyebaran virus corona disease 19. Kemudian ada penambahan 1 PDP, ini bagian dari rangkaian yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Dia. Kemudian yang positif ada 3. Memang kita berupaya untuk menekan agar PDP ini tidak terjadi, karena kalau PDP terjadi berarti suspeknya ada. Nah, terkait dengan itu, dampak dari adanya PDP 1 ini, maka data kita orang dengan risiko rendah ada 3 orang. Jadi ada 3 orang yang kontak erat dengan yang tersuspek atau PDP ini. Kemudian seperti yang kemarin yang untuk positif ada 3, ada 44 orang kontak erat yang saat ini dalam pemantauan kita. Mungkin itu saja yang kami jelaskan, selanjutnya kita bisa diskusikan. Tetapi yang pasti saat ini pemerintah Kabupaten Banjar lagi mempersiapkan untuk membentuk desa tanggap dan tangguh COVID-19. Nah, ini kami lagi berupaya agar jumlah ini bisa semakin banyak dari 62 kemarin yang sudah siap. Kita koordinasi dengan ujung tombaknya kawan-kawan peran camat itu kita optimalkan, dan kami juga lagi mempersiapkan protokol tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing desa dan kelurahan sampai dengan RT sebagai satuan ujung tombak terkecil dari lingkungan dimaksud. Nah, kita harapkan apabila ini bisa berjalan, kita membuat pertahanan dari yang paling rendah, pengawasan arus orang keluar masuk itu kita mulai dari lingkungan, dan lingkungan terkecil ini yang bisa berkoordinasi di dalam mereka dengan adanya relawan-relawan desa dan relawan-relawan kelurahan, hingga akhirnya dalam waktu 2 minggu ke depan kita bisa efektif dan bisa menetapkan desa-desa yang bebas corona atau resiko penyebaran COVID itu sangat rendah. Mungkin ada istilah, kalau kita istilahkan zona kuning, zona hijau, dan zona merah, maka ini mungkin kita bisa kategorikan zona kuning. Sehingga harapannya selama mereka bisa mengontrol pergerakan dan perjalanan orang itu bisa memang disiplin melakukan isolasi diri dengan social distancing dan physical distancing di wilayah tersebut, maka mereka akan bisa melakukan aktivitas. Harapannya kegiatan-kegiatan aktivitas menjelang masa-masa Ramadan ini benar-benar bisa berjalan seperti sebagaimana mestinya. Itu harapan kami, tapi semuanya akan menjadi tanggung jawab wilayah masing-masing, dan kita secara ketat akan menyeleksi hingga kita berani menyatakan desa atau kelurahan tersebut bebas dari penyebaran COVID-19
atau paling tidak bisa dikendalikan dengan istilah, kalau memungkinkan nanti kita atur, kami diskusikan di gugus tugas di zona kuning. Terima kasih Pak Sekda, Pak Dandim, kawan sekalian. Jadi saya akan menceritakan tentang PDP yang satu ini aja sambungannya. Tadi sebagaimana dinyatakan oleh Pak Sekda, kita angkanya sebetulnya bertambah jumlah ODP, tapi karena yang selesai pemantauan juga bertambah, jadi angkanya hingga 128. Kemudian yang PDP 1 ini sebetulnya alamatnya itu alamat mertua yang di Kabupaten Banjar. Ini tidak dapat info, padahal memang tinggalnya di Banjarmasin ya. Cuma KTP ikut mertua masih, jadi akhirnya dengan diskusi dengan Dinkes Banjarmasin ditetapkan ya ikut dimasukkan di Kabupaten Banjar aja, karena waktu masuk ke Rumah Sakit Ulin itu pakai alamat Kabupaten Banjar. Ini sama menurut juga ulun KTP sampai ini alamat pintu aja masih padahal sudah ada hinap di situ lagi. Nah, jumlah kontak eratnya ada 3 tadi, yaitu suami, mertua, sama adik ipar. Ketiganya dengan kondisi sehat sampai saat ini. Cuma ada info baru, mungkin Pak Sekretari juga, ternyata sudah dilakukan swab 2 kali dan hasilnya negatif. Jadi rencana kemungkinan akan dipulangkan karena sudah hasilnya negatif. Alhamdulillah, jadi kita tidak takut lagi nambah positif di situ Kabupaten Banjar. Dan kenapa jadi swab ini bisa cepat? Karena BTKL istilahnya, di Banjarbaru sudah bisa untuk melaksanakan pemeriksaan. Jadi tidak lagi kita harus mengirim ke Jakarta atau Surabaya. Jadi pasien-pasien selanjutnya akan lebih cepat hasilnya. Dan ini sudah mulai ada pengiriman hasil swab untuk dicek di Banjarbaru saja. Dan kalau tidak salah, hari ini aja sudah ada lebih 10 pemeriksaan di situ telah dilakukan. Jadi alhamdulillah kita tidak akan lagi ada kasus PDP sempat meninggal hasilnya belum keluar. Karena kalau dikirim mungkin waktu pengiriman, kemudian juga di sana antrian. Kalau saat ini kita fokus di dalam. Kemudian Dandim 1006 Martapura Letkol Siswa Budiarto menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar dan instansi terkait lainnya tetap pada komitmen akan mengatasi permasalahan ini secara bersama-sama. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.